Indonesia didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia, UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur. Universitas Muslim Indonesia diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, yakni Yayasan Wakaf UMI, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Dalam jalur pendidikan, UMI membina pendidikan akademik mulai dari strata diploma 3, strata 1, dan strata 2. Itulah sekilas pengenalan kampus Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Priandi, Sambut 083 2018 0025 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Atika Fitriantis, nomor 083 2018 0027, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia, stambuk 083 2018 0001, kelas C1, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Saya Namira Nur Alisa, NIM 083 2018 0006, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Reski, kelas C1, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Industri merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan sebuah daerah. Industri perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Salah satu contoh industri yang ada di Desa Tolaka Atas, Kecamatan Bungku Utara adalah industri rumahan tahu. Tahu merupakan makanan tradisional yang terbuat dari kacang kedelai yang kaya akan protein yang tinggi, yang mutunya setara dengan protein hewani, dan tahu merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak dan harganya pun murah dan juga mudah untuk membuatnya. Tahu diproduksi dengan bahan baku kedelai. Banyak dijumpai di berbagai daerah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Mulai dikembangkan dikarenakan proses pengerjaannya yang cukup sederhana dan juga peran pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka dan mengembangkan produksi rumahan tahu.
dampak bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif untuk masyarakat sekitar ialah terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran. Selain itu, dampak positif dari ampas tahu yaitu dapat dijadikan sebagai bahan makanan ternak. Nah, limbah tahu berasal dari buangan tahu. Sisa pengolahan kedelai menjadi tahu yang terbuang karena tidak terbentuk dengan baik menjadi tahu, sehingga tidak dapat dikonsumsi. Limbah tahu terdiri atas dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat. Apa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pabrik tahu yang ada di belakang rumah Ibu? Dampak negatif dari adanya pabrik tahu tersebut yaitu baunya yang sangat menyengat dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di daerah sekitar sini. Oh iya, makasih Ibu.